Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello grade 6 kelas 6 semuanya yang cantik dan ganteng, yang soleh dan solehah. Apa kabarnya? Semoga masih tetap semangat dan masih tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, nah hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran tematik ya. Kali ini kita akan membahas tematik muatan bahasa Indonesia. Sudah siap semuanya? Kalian boleh keluarkan buku tematik 6G. Oke, kalau sudah, kita lihat ya. Oke, dan seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan bahas tematik tema 7 kelas 6 muatan bahasa Indonesia. Dan kompetensi dasar bahasa Indonesia kali ini adalah yaitu 3.3, yaitu menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami pengertian pidato, memahami tujuan pidato, memahami jenis-jenis pidato, metode pidato, memahami struktur pidato, memahami persiapan pidato, memahami teknik pidato, dan memahami cara-cara berpidato yang baik. Oke. Pengertian pidato dan tujuan pidato. Pengertian pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seseorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan layak untuk diperbincangkan. Sedangkan tujuan dari pidato adalah yang pertama memberikan sapaan dalam suatu acara, yang kedua memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain, yang ketiga mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti keinginan kita dengan sukarela, dan yang keempat membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur, sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Jenis-jenis pidato. Ya, jenis-jenis pidato ini antara lain ada pidato pembukaan, yaitu pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. Kemudian ada pidato pengarahan, yang merupakan pidato untuk mengarahkan jalannya acara pada suatu pertemuan, dan ada pidato sambutan, yaitu pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Yang keempat, ada pidato peresmian, yaitu pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Dan yang kelima, pidato laporan, yang merupakan pidato yang isinya melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Dan yang keenam, ada pidato pertanggungjawaban, yang merupakan pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Kita ke metode pidato sekarang. Metode pidato itu ada yang pertama metode menghafal, yaitu membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkannya kata per kata. Kemudian ada metode naskah, yaitu berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya, dan ini biasanya dipakai pada pidato-pidato resmi. Yang ketiga, metode serta-merta, yaitu membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Ini umumnya dipakai pada pidato-pidato dadakan atau darurat. Dan yang keempat, metode ekstemporan, yaitu berpidato yang terlebih dahulu menyiapkan secara garis besar konsep pidato yang akan disampaikan pada saat berpidato. Yang berikutnya kita lihat struktur pidato. Struktur pidato ini ada 3 struktur, yaitu ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Kita lihat ke pembukaan atau pendahuluan dulu ya. Di pembukaan dan pendahuluan ini berisi ada salam pembukanya, kemudian sapaan kepada para pendengar yang disampaikan secara urutan ya, kepada para pendengar, sapaan ya, mungkin kepada yang terhormat siapa ya, itu seperti itu sapaan. Oke, yang ketiga, ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang keempat, pengantar ke topik ya, topik utama atau isi. Oke, lanjut yang berikutnya, struktur pidato yang berikutnya yaitu isi pidato. Nah, ini disusun secara sistematis, urutan ya. Ada isinya ini, di isi pidato ini ada maksudnya, maksud dari pidato tersebut, kemudian tujuannya juga diungkapkan, dan sasarannya siapa, dan kemudian rencana juga langkahnya bagaimana ya. Oke, lanjut
dari struktur pidato yang berikutnya yaitu yang ketiga, yaitu penutup. Bagian penutup ini terdiri dari kesimpulan dari isi pidato, ya, kemudian dari kemudian harapan, ada harapannya juga, kemudian ada pesan, dan ucapan terima kasih juga ada terakhir salam penutup. Oke, lanjut. Berikutnya adalah ciri-ciri pidato yang baik. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, isinya mengandung kebenaran. Yang ketiga, penyampaiannya jelas dan juga menarik. Yang keempat, menciptakan suasana efektif dengan pendengarnya. Yang kelima, cara penyampaiannya sesuai dengan latar belakang pendengarnya. Dan yang keenam, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Apa sih intonasi? Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat, ya, nada bicaranya. Oke. Kemudian ada artikulasi. Artikulasi adalah bagaimana cara melafalkan bunyi bahasanya, pengungkapan bahasanya yang baik dan benar. Kemudian ada volumenya. Volumenya itu kuat lemahnya dalam mengucapkan suatu kata-kata atau kalimat. Ya, jika kalimat ingin ditekankan maka suaranya lebih lantang misalkan. Oke. Baik, itu dia ciri-ciri pidato yang baik. Kita lanjut. Berikutnya adalah persiapan yang dilakukan sebelum melakukan pidato. Oke, yang pertama mengetahui jenis pidato dan tema acara. Yang kedua, wawasan pendengar pidato secara umumnya. Yang ketiga, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. Yang keempat, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Yang kelima, mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. Berikutnya, ada teknik berpidato yang baik. Yang pertama, pengambilan nafas yang tepat, mengambil posisi berdiri yang nyaman, penggunaan intonasi, volume, dan artikulasi yang jelas. Menyiapkan dengan baik materi pidato yang akan disampaikan. Yang kelima, menyiapkan catatan kecil sebagai pengingat materi yang akan disampaikan. Oke, baik. Lanjut. Cara berpidato yang baik. Berdiri dengan posisi yang tegap dan melihat ke arah audiens atau pendengarnya. Kemudian menyampaikan pidato dengan bahasa yang santun, jelas, dan mudah dipahami. Memberikan sapaan atau penghormatan kepada orang-orang penting yang hadir, ya. Yang keempat, menyampaikan pidato dengan tempo yang tepat, tidak terlalu cepat ataupun lambat. Yang kelima, ketika menyampaikan pidato tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Oke, that's it. Hari ini cukup sekian pembahasan kita. Oke, kita akhiri dengan ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.